Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia mesin tetas kapasitas 1000 butir di belakang saya. Ini akan dikirimkan ke Magelang malam ini. Yuk kita lihat mesin tetasnya, teman-teman. Nah, ini mesinnya sedang kita tes. Jadi sebelum dikirim, yuk kita review dulu. Untuk spesifikasi dari mesin tetas ini, jadi semuanya yang diperlukan di mesin tetas otomatis sudah ada di sini. Mulai dari pengaturan suhu, kelembapan, pembalikan telur otomatis, kemudian ventilasi otomatis, dan alarm juga sudah ada. Pengisian air juga sudah otomatis menggunakan keran otomatis. Jadi pemilik mesin sudah tidak perlu melakukan perawatan rutin yang sifatnya misalkan seperti membolak-balik telur. Kalau di sini layarnya kita lihat, nah ini menunjukkan yang sebelah sini, ini menunjukkan interval pembalikan. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, bar yang ada di sini ini akan berkurang sampai dengan titik paling bawah. Nah, nanti ketika sudah mencapai titik paling bawah, rak yang ada di bagian dalam ini dia akan berputar, berbalik. Nanti kita lihat bagian dalamnya. Nah, kemudian di sampingnya lagi ini ada angka 30,9. Ini adalah suhu yang terdeteksi sekarang di bagian dalam mesin. Ini baru kita hidupkan ya, jadi suhunya belum sampai ke 38. Kemudian yang di bagian bawah lagi ini settingan untuk suhu 37,8 derajat. Jadi nanti mesinnya ketika sudah sampai di suhu itu 37,8 dia akan stay di situ. Kemudian sampingnya lagi ini ada 74. Ini adalah angka pengukur kelembapannya. Kelembapan yang terdeteksi sekarang di bagian dalam mesin tetas itu 74. Sedangkan targetnya di bagian bawahnya ini 60% kelembapannya. Nah, di bawahnya lagi ini ada angka 01 days. Lah ini adalah angka berapa hari telur sudah masuk ke mesin tetas. Jadi setiap hari nanti kita bisa pantau perkembangan embrio, kemudian juga kita bisa rubah sesuai dengan keinginan soal suhu dan kelembapan serta pembalikan tadi. Lalu di bagian atas ini, ini ada beberapa simbol ya. Yang pertama yang sedang hidup ini semacam simbol api. Ini maksudnya pemanasnya ya. Jadi ada api yang besar, ini maksudnya pemanas satu atau pemanas intinya. Jadi mesin tetas ini punya dua pemanas inti dan pemanas sekunder. Yang kecil, api yang kecil, nah ini untuk pemanas sekundernya. Sedangkan bagian kanannya lagi ini ada semacam gambar mendung. Ini adalah untuk menunjukkan kelembapannya. Jadi ketika gambar mendung itu tadi hidup, maka kelembapan yang ada di dalam itu sedang hidup. Di sampingnya lagi ini ada gambar berputar ini ya. Ini maksudnya pembalikan telurnya. Jadi saat rak yang ada di bagian dalam ini berbalik, nanti gambar dari telur yang berputar ini dia akan hidup gitu. Terus yang ada sekarang lagi ini gambar alarm ya, ini ya alarm, dan ini dia berarti siaga. Terus sampai yang lagi ini gambar kipas, ini maksudnya kipas ventilasi. Jadi ketika ventilator dari kipas ini nanti bekerja, dia akan hidup. Kemudian sampingnya lagi ini gambar lampu, ini untuk penerangan. Terus ini ada settingan custom atau bisa kita terapkan, misalkan kita kepingin netaskan telur ayam, maka ini bisa kita arahkan ke sini, ke ayam ini. Caranya dengan mengklik dan menahan tombol mode. Nah, ini kita klik dan tahan. Nah, dia akan hidup yang gambar ayamnya. Ini berarti settingan suhu, kemudian settingan kelembapan dia sudah kita rubah untuk ayam. Bisa juga untuk angsa.
Ini untuk bebek ini ya. Kemudian untuk angsa dan untuk burung. Ini bisa. Kalau kita ingin custom misalkan kita ingin setting suhu, kelembapan dan pembalikan terus ventilasi, ingin kita setting sesuai keinginan, maka yang dihidupkan adalah yang bagian paling bawah ini. Tuh. Nah, itu tadi sekilas untuk fiturnya. Yuk kita lihat di bagian dalam. Kita buka dulu. Nah, mesin tetas ini pesanan dari orang Magelang. Pesanan dari Magelang. Rencananya untuk netaskan telur apa? Telur ayam KUB. Jadi malam ini kita kirim. Sengaja kita review dulu. Untuk supaya teman-teman bisa tahu ini bagian kontrolernya seperti ini, fitur-fiturnya semacam itu tadi. Jadi semuanya sudah diatur secara otomatis. Terus di bagian atas ini yang sedang hidup sekarang ya, ada lampu merah. Lampu merah ini maksudnya, jadi selain indikator yang ada di sini tadi yang sebenarnya sudah lengkap, tapi kan ini indikatornya kecil-kecil. Jadi misal kalau kita lihat secara sekilas mungkin tidak bisa ketangkap. Nah, kalau yang di sini nih kita kasih indikator lagi yang lebih besar dengan lampu merah di sini sebagai indikator suhu atau indikator pemanas. Nah, jadi pemanasnya hidup, maka lampu merah ini juga hidup. Yang di sampingnya lagi ini indikator kuning, dia untuk ventilasi. Jadi untuk ventilasi. Ini kipasnya ini ya, kipas ventilasi. Terus yang sampingnya lagi ini warna hijau, indikator kelembapan. Oke. Mungkin teman-teman ingin melihat contoh pembalikan mesinnya. Ini sekarang raknya sedang menghadap ke belakang ya. Jadi raknya menghadap ke belakang. Yuk kita coba balikan telur untuk supaya menghadap ke depan. Nah, ini pembalikannya sangat perlahan. Jadi tidak perlu takut embrio akan terguncang atau akan mempengaruhi persentase dari penetasan telurnya. Karena pembalikannya sangat perlahan, tidak akan merusak embrio. Ini ya. Ini kapasitasnya 1080 butir. Jadi kapasitas 1080 butir bisa untuk telur ayam atau telur bebek. Contoh X-tray-nya seperti ini. Nah, ini X-tray yang kita pakai. Jadi X-tray satu tray-nya ini 36 butir. Ini ada berbagai warna ya. Kalau misalkan kepengen warna selain kuning, ada merah, hijau, dan biru. Nah, ini di sebelah sini, bagian dalam sebelah sini, lah ini ada kipas blowernya sama kelembapan untuk kelembapannya di situ. Nah, ini pengisian air yang ada di nampan kelembapan ini juga sudah diatur otomatis oleh keran otomatis. Jadi teman-teman sudah tidak perlu khawatir nanti airnya akan kehabisan. Nah, nanti dibuatkan selang keluar sini nanti dibuatkan tampungan air di bagian luar mesin tetas yang lebih besar. Jadi nanti ngisi airnya itu dari luar. Ini alarmnya hidup. Kenapa alarmnya hidup? Karena kita buka pintunya sudah terlalu lama. Jadi suhu panas yang ada di dalam tadi sudah keluar semua. Ini suhunya sudah turun sampai 28. Nah, ketika kita tutup nanti akan kembali lagi normal. Jadi ketika suhu sudah naik lagi nanti dia akan normal. Nah, ini raknya sudah menghadap ke depan. Raknya sudah menghadap ke depan. Jadi sudah selesai tadi ya pembalikannya, jadi dari menghadap ke belakang kemudian menghadap ke belakang ke depan. Kemudian untuk pengisian telur di 3 hari pertama
kita tidak perlu melakukan pembalikan. Ada yang beranggapan seperti itu, tapi sebenarnya dibalik pun tidak apa-apa. Nah, kalau misalkan kepengen supaya rak itu tidak berbalik selama 3 hari pertama, maka bisa dilakukan dengan cara melepas konektor ini. Jadi ini konektor untuk pembalikan rak. Kita lepas seperti ini. Nah, maka otomatis bagian pembalik rak dia akan mati. Jadi raknya tidak akan berbalik. Ini bisa kita terapkan pada saat 3 hari pertama telur masuk atau 3 hari sebelum telur menetas. Jadi pas masa telur menetas nanti rak tidak akan berbolak-balik supaya telur itu nanti bisa anteng, nggak mengganggu calon DOD atau DOC yang akan menetas. Itu. Nah, yuk coba kita tutup lagi supaya suhunya meningkat lagi. Ini juga ada kacanya. Jadi kalau misalkan kita ingin memantau perkembangan telur, bisa kita lihat melalui kaca ini. Kita matikan lampu penerangannya. Ini sampingnya lagi, ini untuk power. Oke, cukup segitu dulu untuk kapasitas 1000 yang akan kita luncurkan malam ini ke Magelang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.